Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhtaha Feblan Sawardani dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan materi pohon binary. Dari latar belakang. Latar belakang dari semua PPT yang ada di sini. Dalam pemrograman, beberapa konsep dan struktur data dasar digunakan untuk menyusun kode secara efisien, memproses data secara efektif, dan memecahkan masalah secara optimal. Di antara konsep dan struktur data yang penting adalah prosedur, function, struct, recursive, dan pohon binary, stack, QQ, dan sorting. Prosedur adalah sekumpulan perintah yang dikemas dalam satu unit yang dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Function adalah sekumpulan perintah seperti prosedur tetapi selalu mengembalikan nilai setelah eksekusi selesai. Struct atau struktur data adalah tipe data yang menggabungkan berbagai variabel yang disebut anggota atau members di bawah satu nama rekursif. Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil dari masalah lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagus Rusyadi dari kelas F. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang material prosedur dan function. Baiklah, prosedur adalah blok kode yang melakukan sesuatu tugas tetapi tidak mengambilkan nilai. Prosedur sering digunakan untuk mengelompokkan kode yang menjalankan serangkaian instruksi tertentu yang perlu dieksekusi beberapa kali dalam pemrograman. Function, fungsi adalah blok kode yang melakukan suatu tugas dan mengembalikan nilai. Fungsi sering digunakan ketika kita perlu melakukan perhitungan atau operasi dan kemudian menggunakan hasil dari perhitungan tersebut di bagian lain dari pemrograman. Baik, adapun jenis-jenisnya, jenis-jenis prosedur tidak mengembalikan nilai-nilai, tidak menggunakan kata kunci retum untuk mengembalikan hasil, dapat menerima parameter untuk memproses data yang diberikan. Jenis yang kedua, jenis-jenis adalah jenis-jenis function, dapat menerima parameter dan mengembalikan hasil berdasarkan parameter yang diberikan, mengembalikan nilai-nilai menggunakan kata kunci rutem. Baiklah, itu adalah materi yang pertama tentang prosedur dan function. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Muhammad Aziz dengan NPM 2302310047. Nah, saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya, yaitu sekarang saya ingin membahas tentang materi sorting, stack, queue. Sorting adalah proses pengaturan data dalam order tertentu, baik itu pengurutannya secara menaik atau ascending dan juga atau menurun, yaitu descending. Nah, teknik sorting ini sangat penting untuk mengoptimisasi pencarian dan pengolahan data. Jadi saya gini, kita mempunyai data array ya. Dalam array itu ada data acak, misalnya ada ukuran array itu mempunyai 5 indeks, di mana indeks 0 itu isinya 5, indeks 1 itu isinya 3, indeks 2 itu isinya berapa ya? 8 gitu ya. Dan indeks 3 itu misalnya isinya 10, dan indeks 5 itu isinya 11 ya. Nah, jika kita memakai teknik sorting ini, misalkan teknik itu cara ascending ya.
yang dimana itu dari nilai yang terendah itu akan terurut jadi ke nilai yang paling tinggi. Jadi misalnya itu mulai dari satu, nah nanti itu nilai yang paling tinggi itu akan terurut sampai nilai 11. Nah itu untuk sorting. Sekarang untuk queue itu, queue adalah itu struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, yang dimana FIFO itu singkatan dari first in first out, yang dimana artinya itu jika elemen yang pertama dimasukkan itu nanti adalah elemen yang pertama yang akan dilakukan. Jadi misalkan kita akan memasukkan data apa ya, misalkan data antri minimarket misalnya kan ya, itu ada pelanggan nanti yang pertama kali datang untuk mengantri. Nah jika pelanggan itu kan yang pertama kali ngantri, otomatis pelanggan itu yang pertama kali dilayani kan. Nah gitu, artinya dari FIFO itu first in first out. Yang selanjutnya adalah stack. Nah stack ini adalah teknik struktur data yang mengikuti LIFO, yaitu singkatan dari last in first out. Nah ini kebalikannya dari si Q ini, yang dimana kan tadi yang data yang dimasukkan pertama kali itu adalah data yang pertama kali yang dikeluarkan. Nah untuk stack ini adalah data yang kita terakhir kali dimasukkan adalah data yang pertama kali kita keluarkan. Jadi misalkan logikanya gini ya, kita menyusun tumpukan buku ya. Misalkan tumpukan pertama itu buku apa ya, misalkan buku IPS ya, buku kedua itu bisa buku bahasa Indonesia, buku tiga itu bisa buku bahasa Inggris. Nah kan tumpukan terakhir itu yang paling atas kan si buku bahasa Inggris ini. Nah jadi jika kita ingin mengeluarkan salah satu data itu, yang pertama kali kita akan keluarkan itu adalah si buku bahasa Inggris ini, karena buku bahasa Inggris itu adalah data terakhir kali yang kita masukkan. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi gini, sebenarnya itu jenis-jenis sorting itu ada banyak teman-teman. Tapi untuk yang friendly untuk pemula itu kita bisa mempelajari tentang bubble sort sama inserted sort. Tapi sayang di pembahas ini saya tidak menambahkan penjelasan tentang inserted sort, tapi di sini ada penjelasan tentang bubble sort. Bubble sort ini membandingkan elemen bersebelah dan menukar mereka jika dalam urutan yang salah. Ini diulang sampai tidak ada lagi yang perlu ditukar. Ini Oke, jenis-jenis stack. Sini ada array based stack. Stack di sini diimplementasikan menggunakan array statis atau dinamis. Ukurannya bisa ditentukan sebelumnya atau bisa berubah sesuai kebutuhan, misalnya dengan menggunakan struktur data list di Python yang bersifat dinamis. Dan untuk jenis-jenis queue itu ada simple queue, linear queue. Simple queue atau linear queue itu adalah jenis queue dasar di mana elemen ditambahkan di belakang header dan dihapus dari depan front. Jadi saya kali ini ingin menambahkan salah satu implementasi dari si queue ini. Kita akan masuk ke div C++ nya. Saya sudah siapkan ini datanya. Itu adalah ini teman-teman. Jadi pertama kali saya di sini mendeklarasi si library IOStream, karena ini adalah merupakan standar library dari dev C++ nya ini. Dan untuk kedua di sini ya mendeklarasikan library dari stdexcept di sini jika ada sesuatu yang error. Nah, kita bisa mengoutputkan errornya tersebut tanpa programnya itu berhenti sendiri, berhenti secara paksa. Dan di sini juga saya mendeklarasi define yang dimana itu adalah max 100. Jadi ini teman-teman, si max ini adalah kan kita ingin menggunakan teknik queue, yang dimana teknik queue itu kan harus ada kapasitasnya kan. Gak mungkin misalnya sebuah antrian itu tidak terbatas, gak mungkin kan, mesti dalam suatu antrian itu mesti ada batasnya. Nah di sini saya memberikan batas di mana si antrian itu batasnya adalah 100, dan di sini saya setelah itu menggunakan using namespace std agar nanti tidak harus menggunakan tidak harus mengetik std untuk standar library yang lain. Di sini saya menggunakan teknik class, yang dimana kelas itu saya namai dengan burger queue, karena saya ingin di sini logikanya adalah antrian pesanan burger gitu di sebuah rumah makanan McDonald gitu. Di sini juga ada private dan ada public. Nah, private ini teman-teman adalah bagian kelas yang tidak bisa diakses oleh dalam program mainnya ini di integer main.
Jadi di interjemen ini kita tidak bisa mengakses di private-nya ini. Caranya adalah teman-teman, caranya kita di publik ini, setelah kita mengetik publik ini, kita harus mendeklarasi si private-nya ini dalam publiknya. Jadi gini. Dan di sini ada kita dapat front dan rear. Nah, front ini jadi gini. Kan kita ini menggunakan array. Yang dimana kan array itu awalnya kan indeksnya dari 0. Nah, di sini kita perhitungannya gini kan. Di mana ya? Di mana? Jika di sini dimulai dari enq. Nah, ini metode ini adalah metode untuk metode yang bertipe void di mana untuk menambahkan menambahkan antrian. Ini kita lihat if, nah jika ini rear ini depan adalah sama dengan max, ukurannya 100 dikurangi 1. Nah, nitro ini untuk melemparkan errornya. Jadi jika ini jika ya misalkan ini kosong ya logikanya, ini kosong, tidak ada antrian. Nah, dimana kalau 0 dikurangi 1 kan itu tidak bisa. Nah, itu bukan error. Nah, error nanti ini akan mengeluarkan ini, outputnya ini Q sudah penuh, tidak dapat makan lagi. Jika itu Q-nya masih kosong, nah, dan jika tidak, ini akan mengeluarkan si algoritma yang if di else ini, if-nya yang dimana front itu, depannya itu sama dengan dikurangi 1. Dimana kan misalkan ditambahkan 1 ya, ini ada antrian ya, kan antrian 1 kan, nilainya 1 akan dikurangi 1 yang akan dimana front itu akan ditaruh di indeks 0. Setelah itu Q kita ini, si Q nya itu akan diinkrementkan array-nya ini, nilai array-nya diinkrementkan jadi 0 itu kan, di minus 1 jadi 0, di indeks 0 kan ini habis itu setelah dimasukkan itu kan sama dengan order, mana nanti kita akan disiapkan si ordernya ini, pesanannya ini ordernya apa gitu, misalkan burger keju ditambahkan dalam Q, dalam antrian gitu. Dan ini adalah yang kedua, kita dapat si fungsi string yang dinamai deq. Nah, deq ini berfungsi untuk mengurangi Q-nya gitu. Jadi misalkan ini kan antriannya sudah dibuatkan makanannya ya. Nah, itu kan otomatis antriannya selesai gitu. Kita akan antriannya dibuang. Dan cara untuk membukanya dari data nilai kita array itu, kita menggunakan rumus kayak gini. Yang dimana itu ada kita dapat if isinya parameter itu adalah front sama dengan minus 1, atau front itu lebih besar dari rear. Jadi ini frontnya itu darinya nilai data terdepan ya, nilai data depan itu sama dengan minus 1, atau yang di depan itu nilai datanya itu lebih besar daripada yang di belakang. Dan jika itu terjadi, maka akan mengombotkan error, dan errornya itu adalah melakukan output error Q masih kosong, tidak dapat mengantarkan pesanan. Dan jika tidak, maka akan terjalankan yang di bawah ini algoritmanya, yang dimana string order itu value-nya sama dengan yang Q, yang dimana dalam isi array-nya itu akan diinkrementkan, dan juga isinya setelah diinkrementkan itu nilainya jika lebih besar daripada rear akan mengeluarkan ini front itu sama dengan nilai rear ini pas mendengar di minus 1. Setelah itu kita harus returnkan apa yang mau di return, itu adalah si pesanannya itu order. Nah, di sini fungsi yang ini adalah fungsinya untuk melihat pesanan itu yang paling pertama kan, seperti tadi antrian kan. Jadi yang paling pertama datang itu artinya yang paling pertama dilayani. Oleh karena itu ini melihat apa sih pesanan yang pertama kali datang tadi. Nah, setelah itu rumusnya akan menjadi ini. Dan kalau jika error akan output ini, dan jika tidak akan mereturn si Q yang dimana parameter itu adalah front. Oke, ini adalah fungsi yang bertipe void yang tujuannya untuk mengoutput pesanan apa saja yang masih dalam perjalanan gitu, atau yang pesanan apa saja sih yang masih ada gitu. Nah, jika pesanannya kosong itu akan melakukan ini langsung Q kosong. Jika tidak akan menjalankan si algoritma yang ini. Kita lanjut ke interjemennya, yaitu program utamanya. Dimana saya pada di sini saya sudah mendeklarasi kelasnya itu, kelas ini ya,
kelas itu kayak sebagai ganti kayak tipe data juga sih. Nih, tipe data ya. Nih, nama kelasnya tadi kan sama. Pas itu kasih nama lagi di dalam programmingnya itu adalah queue. Sini saya mendedikasikan nano untuk pilihan menunya integer dan juga masukkan menunya yaitu pakai string. Sini saya menggunakan looping atau perulangan do while, yang dimana jika ini pilihannya ada pilihannya salah akan terus berulang menunya. Sini saya dapat si outnya itu ada uh, menu untuk menambahkan pesanan, ini menyajikan, dan ini untuk melihat pesanan yang pertama, ini juga untuk melihatkan semua pesanan. Yang kelima itu untuk isi programnya. Saya milih sini fungsinya untuk input buffer. Jadi gini teman-teman, itu kan dalam di 11 plus itu jika kita ingin menginput sesuatu kan kita misalkan ingin menginputkan untuk nomor satu ya kita masukkan satu. Nah enter ya, enter itu ada karakter spesialnya itu ini enter kayak gini. Nah ini jika tidak diberikan ini enter ini bisa bisa tiba-tiba masuk ke untuk scene yang lain gitu teman. Jadi kita harus menginputkan inputan buffer kayak gini biar tidak terjadi error gitu. Dan juga ini juga untuk mencegah inputan pengguna selain integer gitu teman. Jadi jika tidak valid itu akan terus berulang dan tidak akan error. Di sini dalam dual itu saya menggunakan si switch case ini, di mana switch case itu akan tergantung oleh nilai dari pilihannya tadi. Pilihannya tadi itu. Jadi jika saya ini kan inputannya tadi kita input misalkan milih satu. Nah, case yang pertama ini kita case yang pertama ini akan langsung jalan. Yang kedua ini tidak. Soalnya kita tadi inputannya nilainya itu satu. Jadi case yang pertama. Dan jika kita tadi milihnya menunya 4, case 4 ini akan jalan. Nah, cara kerjanya itu jika tadi misalkan ini case 4 ya, ini bukan case 4. Jadi ini kita jalan. Nah, ini case 4 tidak, bukan. Ini case 4 tidak, bukan. Nah, ini case 4 iya, ini yang jalan nanti dalam sistemnya itu. Kita lihat case pertama, sini sistem class, sistem dalam kurung ini ada class. Ini maksudnya ini agar nanti kita akan tidak outputnya itu tidak terlalu berantakan gitu, tidak terlalu banyak gitu. Nanti saya tunjukkan di outputnya nanti setelah saya run. Si outnya ini masukkan pesanan untuk ditambahkan. Oke, ini getLine ini agar bisa untuk agar ada input buffer gitu, untuk mencegah input buffer. Nah ini tujuannya agar si program ini bisa menerima inputan spasi gitu. Nah ini untuk errornya. Nah lihat tadi kan ini ada try. Jika ini error akan nangkap errornya ini, yang dimana overflow error ini tadi di sini. Nah ini throw ini overflow errornya ini akan menempat ini nih. Pas saya itu beri nama ini gitu. Nah, di sini setelah saya deklarasikan di sini saya untuk titik what ini untuk menunjukkan errornya apa gitu. Ini adalah standar library dari si library-nya std accept, ada di sananya ada sendiri. Ini kita kosongin, kita situ kasih inline biar rapi. Setelah itu kita akan break untuk berhentikan otomatis secara paksa si program ini agar tidak terlalu ulang-ulang terus. Setelah itu kita bisa ulang lagi dari awal, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4 gitu. Di sini ya seperti menunya nanti. Coba saya langsung jalankan programnya. Kita pilih nomor 1. Coba error. Coba saya pilih nomor 0. Nah, invalid. Coba kita pencet string misalkan. Valid. Jika misalkan saya menghapus ini inputan buffer ini, akan terjadi gini. Kita jalan, kita misalkan pilih 0, tidak invalid ya, benar jalan programnya seperti itu. Tapi kalau jika kita input aja string, akan seperti ini teman-teman, akan error. Kita jalankan lagi, kita zoom, kita tambah, coba pesanan yang ingin ditambah misalkan apa ya, keju, burger keju, itu kan yang pertama. Oke, yang kedua kita akan tambahkan lagi, kan ini saya
isi dari queue-nya ini adalah 100, jadi bisa tambahkan terus-terusnya sampai 100. Jika lebih dari 100 ya itu akan error, tidak bisa. Tapi gak cukup waktu untuk menunjukkan soalnya. Kita tambah 2 contoh lagi, misalkan apa nih, burger double mac double cheese. Oke, pas lagi yang ke terakhir kita tambahkan pesanan Big Mac. Oke, kita lihat kita yang nomor 3 dulu, coba lihat. Oke, pesan yang pertama itu benar tadi. Yang pertama kali saya pesan itu ada burger keju. Coba lihat semua pesanannya tadi. Oke, benar nih. Ada burger keju yang pertama tadi saya pesan, yang kedua itu double cheese, yang ketiga Big Mac. Nah, sini coba kita buktikan bahwa si pesanan pertama ini yang akan dilayani duluan. Coba saya pencet 2. Oke, pesanan yang terkirim burger keju. Kan tadi ini pesanan pertama yang saya tadi pesan. Coba kita lihat tadi displaynya. Nah, benar, sudah hilang. Jadi benar tadi bahwa si Q ini jalan kerjanya itu adalah FIFO, first in first out. Yang pertama kali masuk, yang pertama kali akan dilayani atau keluar gitu. Ya, kita terus sampai habis, selesai semua. Oke. Nah, bagaimana kalau udah kosong kita mencet ini masih akan error. Tadi errornya kayak gini. Ini errornya. Kita lihat di sini. Nah, ini queue masih kosong, tidak ada penumpang pesan. Oke, lihat. Nah, ini dia, betul. Juga coba lihat yang 3 errornya, queue masih kosong gitu. Oke, queue kosong. Oke. Nah, kita exit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pohon binary. Pohon binary atau pohon biner atau binary tree adalah struktur data hierarkis di mana setiap node memiliki paling banyak 2 anak yang sering disebut sebagai anak kiri left grid dan anak kanan left right grid. Pohon biner digunakan dalam berbagai aplikasi komputer termasuk pengolahan data, algoritma pencarian, dan struktur data lainnya seperti heap dan binary search tree. Di sini pohon binary ada jenis-jenisnya. Jenisnya itu dibagi menjadi 2, yaitu pohon biner sempurna atau perfect binary tree, pohon biner lengkap atau complete binary tree. Untuk pohon biner sempurna atau perfect binary tree, semua node internet memiliki 2 anak dan semua leaf berada pada tingkat yang sama. Pohon biner lengkap atau complete binary tree. Pohon biner lengkap J semua level penuh kecuali mungkin level terakhir yang diisi dari kiri ke kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danindra Pratama, NIM 2302310183, kelas Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan materi rekursif. Rekursif atau recursion adalah teknik dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sub-masalah dari masalah yang lebih besar. Fungsi rekursif adalah fungsi yang menggunakan rekursi. Rekursif sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi sub-masalah yang serupa dengan masalah asli. Jenis-jenis rekursif sendiri yaitu dibagi menjadi 2. Pertama, rekursi langsung atau direct recursion, yaitu rekursi langsung terjadi ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung. Sedangkan rekursi tidak langsung atau indirect recursion yaitu rekursi tidak langsung terjadi ketika fungsi memanggil fungsi lain yang pada akhirnya memanggil fungsi pertama kembali, membentuk lingkaran panggilan rekursif.
Di sini saya akan mengimplementasikan materi rekursif. Pertama, fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci. Fibonacci integer n jika if n sama dengan 1. Jika return n, else return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Integer jumlah cout, lalu masukkan jumlah bilangan dalam deret Fibonacci sin jumlah. Cout deret Fibonacci dengan jumlah anggota NDL. Jika for integer i sama dengan 0, maka i jumlah plus 1 cout Fibonacci i cout NDL return. Masukkan jumlah bilangan dalam deret Fibonacci 1, 0. Deret Fibonacci dengan 10 anggota. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Misal, 1 tambah 1 berarti 2. Jadi 1, 1, 2. Berarti data saat ini 2, 2 ditambah dengan data sebelumnya 2 plus 1 sama dengan 2 plus 1, 3. 1, 1, 2, 3. Nanti 3 tambah 2 sama dengan 5. Setelah itu 1, 1, 2, 3, 5 akan hasilnya semua akan menjadi sampai seperti 34 ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau ucap yang salah, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Stefanaini. Saya dari kelas B dari kelompok 12. Nah, di sini saya akan mempresentasikan modul kelima, yaitu tentang struk. Nah, struk dalam pemrograman yaitu struk atau struktur adalah tipe data komposit yang mengelompokkan beberapa variabel yang mungkin berbeda tipe ke dalam satu unit. Struktur ini sangat berguna untuk mengelola data yang terkait satu sama lain, tetapi mungkin berbeda jenis, seperti atribut dalam entitas. Struktur yang menyediakan cara yang efisien untuk mengelola dan mengorganisasi data kompleks. Nah, terus selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis. Jenis-jenis yaitu ada plain struct atau struktur dasar. Ini adalah tipe struct yang paling dasar di mana semua anggota struct adalah variabel bisa tanpa fungsi atau metode. Struct dengan fungsi atau metode struct. Beberapa bahasa pemrograman memungkinkan struct memiliki fungsi atau metode yang dapat beroperasi pada data anggota struct itu sendiri. Jenis-jenis struct itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama plain struct, yang kedua struct dengan fungsi, yang ketiga yaitu ada anonymous struct atau struktur anonim. Nah, di mana yaitu ada beberapa bahasa pemrograman mendukung penggunaan struct tanpa nama yang sering digunakan untuk data sementara atau dalam konteks terbatas. Nah, di sini saya akan kasih contoh struct, yaitu pemrograman struct, di mana di sini tentang data mahasiswa. Struct mahasiswa di sini menggunakan tipe data struct, yaitu ada string nama mahasiswa, ada integer ID mahasiswa, ada float,
IPK mahasiswa. Nah, di sini inmain mahasiswa data 1. Ini adalah nama samaran, yaitu Siot, masukkan nama mahasiswa 1, headline sin data 1 nama mahasiswa, Siot masukkan ID nama mahasiswa 1. Terus di sini ada sin data 1 ID mahasiswa. Masukkan lagi Siot yang terakhir, yaitu masukkan IPK mahasiswa 1. Terus sin data 1 IPK mahasiswa. Nah, sin ignore ini gunanya untuk tidak ada data yang dilewatkan. Setelahnya kita panggil Siot, yaitu nama mahasiswa 1, data 1 nama mahasiswa, terus dengan ID data 1 mahasiswa, terus yang terakhir ada data 1 IPK mahasiswa. Nah, yang kedua juga sama. Di sini mahasiswa MHS2. MHS2 yaitu di sini yang berarti nama samaran. Siot masukkan nama mahasiswa 2. Headline di sini ada sin MHS2 nama mahasiswa. Terus Siot masukkan ID mahasiswa 2, sin MHS2 ID mahasiswa. Terus yang terakhir ada masukkan IPK mahasiswa 2, yaitu di sini ada juga sin MHS2 IPK mahasiswa. Terus di sini kita panggil yaitu Siot nama mahasiswa 2, MHS2 N nama mahasiswa 2, N nama mahasiswa. Terus di sini ada juga MHS2 ID mahasiswa, dan yang terakhir juga sama MHS2 IPK mahasiswa. Nah, terus di sini kita mahasiswa data 3, yaitu mahasiswa data 3, yaitu bisa diganti juga dengan nama samaran ya, nggak harus data 3. Di sini yang saya buat dikasih mahasiswa data QQ, di mana Siot masukkan nama mahasiswa 2. Nah, terus di sini sudah sama yang penjelasan di atas, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita lihat yang ketika sudah di run. Nah, ini ketika sudah di run, yaitu akan muncul masukkan nama mahasiswa 1. Misalnya di sini Ilham nih. Masukkan ID mahasiswa 1 yaitu 233, masukkan IPK mahasiswa 1. Di sini contohnya 8,6. Nama mahasiswa 1 ini sudah tampil di sini semuanya seperti yang di atas, semua akan muncul. Untuk kesimpulannya teman, prosedur adalah blokade yang melakukan tugas tertentu tapi tidak memberikan nilai. Fungsi adalah blokade yang melakukan tugas tertentu dan mengembalikan nilai. Untuk stack adalah struktur data, yaitu menggunakan teknik LIFO, last in first out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Q adalah struktur data yang menggunakan teknik FIFO, first in first out, di mana elemen pertama yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Itu juga ada sorting adalah proses mengatur elemen dalam order tertentu, bisa saja ascending menaik atau descending itu menurun. Combiner adalah struktur data hierarkis di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak, kiri dan kanan. Ada struk adalah tipe data komposit yang mengelompokkan beberapa variabel dari berbagai tipe menjadi satu unit. Ada juga rekursif, adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil diri sendiri untuk menyelesaikan submasalah dari masalah yang lebih besar. Oke, segitu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 12. Semoga pembahasan ini bisa menjadi contoh atau pembelajaran bagi kalian yang ingin belajar tentang codingan di C++. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dipahami atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.